Pak Yosep, kita lanjutkan kembali Pak. Kita balik siap, Pak lagi David. ke Medan. Ada Bapak Mahmudin Siregar ini. Analisis ICBP sampai dengan akhir tahun sudah punya di 8450 Pak. Untuk ICBP teknikal Pak Yosep. Oke, sebentar. Untuk ICBP, Ya, masih profit sebenarnya Pak. 8650 penutupan hari ini tertekan di 0,86%. Ambil posisi di 84. ambil posisi di 8.400 ya? Ya. Oh, kalau menurut saya ICBP ini salah satu saham yang dari awal juga kami sudah cukup banyak rekomendasikan. Ini ICBP ke 9.000 menurut saya ini masih possible. Volumenya pun sudah cenderung membesar kembali untuk sektor consumer, terkhusus untuk ICBP di target menurut saya bisa sampai 9.000. Kalau untuk level supportnya di 8.500 atau 8.450 itu menurut saya level support yang cukup kuat. Baik, cukup aman Pak Mahmudin Siregar karena 8450 level supportnya merupakan level masuk untuk ICBP. Dari Medan kita ke Kediri, kita akan coba sapa Bapak Santoso. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Keras di 557, mohon analisisnya. Krakatau Steel 557 ambil posisi Pak Yosep. Oke, kalau untuk keras ini hari ini pun sebenarnya sudah naik cukup besar di Betul. Di berapa, sorry? Di 500-an Pak, 557. 500-an ya? Iya. Oke, kalau menurut saya ini untuk level sekarang pun ini sudah break dari resistannya di 430-an. Menurut saya ini untuk di hold setidaknya sampai balik lagi ke level entry-nya Bapak yang tadi Bapak yang bertanya, itu menurut saya ini masih memungkinkan lah. Ini menurut saya bisa di hold lah. Oke. Baik. Kayak gitu. 557 penutupan hari ini 442 menguat 9,41%, masih direkomendasikan hold. Selanjutnya kita ke Bogor, ada Ibu Ivon, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Arto, support dan resistennya. Analisisnya, tadi pun juga sempat kita singgung sebenarnya. Ya, review singkat saja. Oke, kalau misalnya untuk Arto sendiri, koreksi 2 hari ke belakang, kalaupun besok masih koreksi, menurut saya ini momentum yang baik untuk dimanfaatkan buat Ibu Ivon tadi ya. Iya. Di level berapa Ibu Ivon? Ada disebutkan, Mas David? Sayang sekali tidak disebutkan di sini, Pak. Disebutkan, ya? Mungkin target resistennya saja. Kalau misalnya tadi sih saya sih cukup optimis, sampai 18.000 pun Arto saya cukup optimis. Oke. Baik, penutupan hari ini 16.825 melemah di 2,46%. Koreksi yang terjadi cukup dalam, jadi cukup banyak yang khawatir ini profitnya semakin menipis, Pak Yosep. Iya. Baik, kembali dari Medan, ini ada Bapak Tarigan. Ini terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Menanyakan saham BCIC, ambil posisi di 264. Bank Citras Indonesia BCIC. Tbk. Ya, BCIC. 224 penutupan hari ini, penguatannya juga cukup signifikan 12%, tapi posisi Pak Tarigan Medan ini masih di 264, masih di level atas Pak Yosep. Meminimalkan kerugian yang terjadi. Oke, kalau misalnya untuk perihal meminimalkan kerugian, menurut saya ini masih berpotensi juga. Toh BCIC ini salah satu bank, ini salah satu bank kecil yang menurut saya ini rentan untuk mengalami akuisisi juga. Ya. Entah dicaplok sama siapa, ini cukup cukup banyak sentimen lah. Kalau misalnya ada efek kejutnya mungkin ke 300, ini masih masuk akal. Baik. Selanjutnya kita ke Banda Aceh, ada Raizan. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Emiten OBMD di harga IPO, bagaimana prospek emiten ini? Ini tampaknya emiten pendatang baru sepertinya nih Pak. Oke, OBMD. Ya, OBMD. OBM. Kalau misalnya Dilkem Tbk. Dari awal sih ini turunnya sudah sangat banyak. Kalau menurut saya sih, saya nggak merekomendasikan untuk buy ataupun untuk average down kalau misalnya memang sudah masuk di harga IPO ya. Oke. Kalau nggak salah, menurut saya mungkin kalau misalnya ada pullback dalam beberapa hari ke depan bisa dimanfaatkan untuk meminimalisir kerugian lah. Oke, untuk keluar begitu Pak?
Iya, betul. Untuk beralih ke keluar. saham dan sektor lain. Selanjutnya saya akan coba sapa. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi ini. Untuk Java ini di harga 1.800, support resistennya bagaimana? Kira-kira akan kemana Java bergerak ini? Dari Poultry ada Java, Pak Yosep. Java sebenarnya ini kalau misalnya kita lihat dari awal Januari sendiri sudah ada pola akumulasi yang cukup besar. Iya. Jadi menurut saya nggak heran kalau misalnya harganya tiba-tiba naik sampai 6%, hampir 7% hari ini kalau nggak salah Java. Itu menurut saya kalau misalnya di level 1.800 saya bahkan optimis sampai ke level 2.000 kalau untuk Java sendiri. Setidaknya sampai akhir Januari mendatang lah. Sudah ambil posisi di level atas 1.800 di hold saja, Pak? Di hold saja menurut saya. Masih ada peluang momentum ke 2.000-an. Dan pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita, Pak Yosep, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain karena waktu kita cukup terbatas, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan esok hari. Pak Yosep, terima kasih, sehat lalu. Selamat Natal, Pak Yosep.